Untuk hari ini saya akan membahas tentang pengorganisasian data. Ya. Pertama yaitu pengertian data. Menurut Edi Sutanta pada tahun 2004 menyatakan data merupakan sebagai bahan keterangan tentang kejadian nyata atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam kelompok lambang tertentu yang tidak acak, yang menunjukkan jumlah, tindakan, atau hal. Data dapat berupa catatan-catatan dalam kertas, buku, atau tersimpan sebagai file dalam basis data. Di sini biasanya fakta-fakta itu salah satunya berasal dari suatu pengukuran di lapangan, ya, misal ketika penelitian melakukan pengukuran. Siswan dari tahun 2009 menyatakan data berarti fakta dari suatu objek yang diamati yang dapat berupa angka-angka maupun kata-kata. Sedangkan jika dipandang dari sisi statistika, maka data merupakan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan penarikan kesimpulan. Data ini merupakan satuan terkecil yang diwujudkan dalam bentuk simbol, angka, simbol huruf, atau simbol gambar yang menggambarkan nilai suatu variabel tertentu sesuai dengan kondisi data di lapangan. Syarat data yang baik yang pertama yaitu objektif. Ya, objektif di sini data itu diperoleh dari lapangan atau hasil pengukuran pada penelitian, ya. Jadi harus ditampilkan dan dilaporkan apa adanya, ya, objektif. Jadi tidak ngarang, ya. Ini hasil dari pengukuran ketika di lapangan atau hasil ketika penelitian di lapangan, pengambilan data. Yang kedua yaitu relevan. Yang relevan di sini dalam mengumpulkan dan menampilkan data harus sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti, sesuai tema atau judul skripsi Anda atau tugas akhir Anda, ya. Jadi yang relevan, ya, sesuai yang diteliti apa, yang berarti data yang dikumpulkan yang harus sesuai. Jadi ketika tidak mendukung, ya, misal data itu tidak mendukung terhadap penelitian Anda, ya berarti ini kurang baik, ya. Artinya yang memang mendukung, yang memang sesuai dengan apa yang sedang Anda teliti atau Anda hadapi. Syarat yang ketiga yaitu up to date, sesuai perkembangan. Di sini data tidak boleh usang atau ketinggalan zaman, ya, karena data ini harus selalu menyesuaikan perkembangan, ya. Yang keempat adanya representatif, ya, representatif. Data harus diperoleh dari sumber yang tepat dan dapat menggambarkan kondisi senyatanya atau mewakili suatu kelompok tertentu atau populasi, ya. Jadi harus representatif. Tidak misal kita populasi di suatu daerah atau populasi di suatu kelas, kita mengambil sampel, jadi harus representatif, ya, sampel dari populasi tersebut, dan itu juga harus sesuai dengan aturan yang ada. Berikutnya jenis data. Jenis data ada dua, ya. Yang pertama data kuantitatif dan yang kedua data kualitatif. Data kuantitatif biasanya, ya, data kualitatif biasanya dinyatakan dalam bentuk angka, ya, bentuk angka atau jumlah, dan dapat diukur besar kecilnya serta bersifat objektif sehingga dapat ditafsirkan sama oleh orang lain. Contoh, harga buku 45.000, berat badan 70 kg, tinggi badan 170 cm,
suhu tubuh misal 30 derajat Celcius dan sebagainya. Jadi ini dari pengertian atau contoh data kuantitatif. Yang kedua ada data kualitatif, yaitu data yang berhubungan dengan kategorisasi atau karakteristik dalam bentuk sifat, ya, bukan angka, ya, yang tidak dapat diukur besar kecilnya. Contoh jenis kelamin, bahasa, pekerjaan, pengetahuan, sikap, dan sebagainya. Jadi ini data kualitatif seperti itu. Jadi bisa membedakan ya antara data kuantitatif dan data kualitatif. Definisi dan contoh variabel penelitian. Yang pertama dari Hatch and Farhadi tahun 1981, mereka mendefinisikan variabel sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Sugiono tahun 2009 ya, variabel penelitian pada dasarnya ya, Sugiono menyampaikan pada dasarnya variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Contoh variabel penelitian yang pertama adalah struktur organisasi, ada kepemimpinan, pengawasan, koordinasi, prosedur, dan mekanisme kerja. Serta yang lainnya ada deskripsi pekerjaan, kebijakan, budaya, organisasi, dan lain-lain ya. Jadi banyak. Ini contoh apa saja ya, nanti bisa disinkronkan dengan penelitian Anda semua ya. Nanti juga akan dijelaskan tentang jenis-jenis variabel. Di sini yang akan saya jelaskan ada 6 ya, ada 6. Namun yang paling sering digunakan yaitu variabel independen, dependent ya. Yang lain biasanya jarang digunakan. Namun kalau ya teman-teman mau menggunakan silahkan saja. Tapi yang paling sering variabel dependent, variabel dependent ya. Oke, untuk variabel dependent menurut Sugiono itu kata lain bisa ada yang menyebut variabel stimulus, prediktor, antecedent, exogen atau variabel bebas ya. Merupakan ya variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependent atau terikat. Yang berikutnya variabel dependent atau variabel output, variabel kriteria, konsekuen, endogen atau terikat, biasanya sering disebut variabel terikat. Variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas itu ya, yang independen tadi ya, variabel yang bebas tadi ya, dipengaruhi oleh variabel independen. Yang ketiga ada variabel moderator ya, variabel independen kedua atau bisa dikata lain yaitu variabel independen kedua adalah variabel yang mempengaruhi ya, bisa mempengaruhi itu bisa katakan memperkuat atau bahkan memperlemah ya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Oke. Berikutnya ada variabel intervening atau variabel penyerah atau antara ya. Adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, menjadi hubungan tidak langsung dan tidak dapat diamati atau diukur. Oke. Berikutnya variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti.
Yang terakhir, variabel luar atau epsilon adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi variabel dependen akan tetapi tidak diteliti. Oke, berikut ini ya contohnya hubungannya ya. Di sini. Nih, contoh penghasilan ini merupakan variabel independen, bebas. Harapan hidup itu variabel dependen atau variabel terikat. Di sini ada moderator, ya, variabel moderator yaitu budaya, lingkungan, tempat tinggal. Oke. Di sini ada gaya hidup. Ini yang disebut di sini variabel intervening. Di sini ada variabel luar. Sebenarnya yang mempengaruhi harapan hidup namun tidak diteliti. Ini ada kesehatan, usia, dan pekerjaan. Oke, ini contohnya. Oke, berikutnya skala, kita bahas skala pengukuran variabel-variabel penelitian. Oke. Yang pertama ada skala nominal ya. Dari saya ambil sumber dari Surya Brata tahun 2003. Beliau menyebutkan bahwa skala nominal adalah skala yang ditetapkan berdasarkan atas proses penggolongan yang bersifat diskrit dan saling pilih atau memisah ya, mutually eksklusif. Contoh skala nominal ya. Yang pertama misal jenis kelamin. Diberi kode 1 untuk laki-laki dan kode 2 untuk perempuan. Juga bisa dibalik. Misal kode laki-laki yang 2 atau berarti misal perempuan yang 1 boleh ya. Jadi bukan peringkat ya di sini. Jadi bukan peringkat. Hanya untuk mengkode saja. Untuk agama kita bisa mengkode 1 Islam, 2 Kristen, 3 Hindu, 4 Buddha dan seterusnya. Bisa dibalik. Terserah kita ya. Misal Kristen yang 1, Islam kedua dikode ya, bukan perankingan ya di sini, hanya mengkode saja. Oke, misal di sini juga bisa di kartu keluarga juga ada ini, misal Islam kodenya 1, Kristen terus misal S. Contoh lain misal tingkat pendidikan. Ya, dikode 1 misal S3, 2 S2, 3, dan berikutnya. Namun itu bukan menunjukkan suatu ranking. Ya. Berikutnya skala ordinal. Ya. Ini merupakan pengukuran di mana skala yang dipergunakan disusun berdasarkan atas jenjang dalam atribut tertentu sehingga penyusunan secara terurut dari yang rendah sampai yang tinggi ya, menurut suatu ciri tertentu. Namun antara urutan atau ranking yang satu dengan yang lainnya tidak mempunyai jarak yang sama. Oke. Contohnya ini. Contoh di sini. Tingkat kepuasan seseorang terhadap produk bisa kita beri angka dengan 5 sangat puas, 4 puas, 5 kurang puas, 2 tidak puas, dan 1 sangat tidak puas. Begitu juga ini dalam suatu kebijakan pendidikan, responden dapat diurutkan dari mulai sangat setuju 1 misal, 7, 2, tidak berpendapat 3, kurang setuju 4, dan tidak setuju 5. Maka angka tersebut hanya sekedar menunjukkan urutan responden, bukan nilai ya, bukan nilai untuk variabel tersebut ya. Contoh yang ketiga, suatu lomba. Pemenangnya diberi peringkat 1, 2, 3 dan seterusnya. Dalam skala ordinal tidak seperti skala nominal. Ketika kita ingin mengganti angka-angkanya harus dilakukan secara berurut dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Jadi tidak boleh 1 sangat puas, 2 tidak puas, 3 puas ya. Jadi harus urut. Yang boleh 1 sangat puas, 2 puas, 3 kurang puas. Oke. Ini contoh yang lain saja ini ya. Sama yang seperti saya jelaskan. Oke.
Oke, yang ketiga, skala interval. Surya Brata mendefinisikan bahwa skala interval merupakan skala yang dihasilkan dari suatu proses pengukuran, di mana dalam pengukuran tersebut diasumsikan terdapat satu unit pengukuran yang sama. Contohnya yang sangat dikenal adalah temperatur atau suhu. Di sini ada ciri-cirinya ya. Kategori dapat bersifat saling memisah sama, kategori dapat bersifat logis sama dengan yang tadi ya skala sebelumnya. Kategori data ditentukan skalanya berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Perbedaan karakteristik yang sama tergambar dalam perbedaan yang sama dalam jumlah yang dikenakan pada kategori. Angka 0 hanya menggambarkan suatu titik dalam skala, tidak punya nilai 0 absolut atau 0 mutlak. Oke. Contoh, misal pada pengukuran suhu, kalau ada 3 daerah dengan suhu daerah A sama dengan 10 derajat Celcius, daerah B 15 derajat Celcius, dan daerah C 20 derajat Celcius. Kita bisa mengatakan bahwa selisih suhu daerah B 5 derajat Celcius lebih panas dibandingkan daerah A. Dan selisih suhu daerah C dengan daerah B adalah 5 derajat Celcius. Ini menunjukkan pengukuran interval sudah memiliki jarak tetap. Oke. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa suhu daerah C 2 kali lebih panas dibandingkan daerah A. Artinya tidak bisa jadi kelipatan. Oke, kenapa? Karena dalam derajat Celcius tidak memiliki 0 absolut atau mutlak. Titik 0-nya pada 0 derajat Celcius bukan berarti tidak ada suhu sama sekali. Contoh lainnya, misal 2 orang murid A mendapat 70, sedangkan B mendapat nilai 35. Kita tidak bisa mengatakan A 2 kali lebih pintar dibandingkan B. Oke. Oke, berikutnya skala rasio, ya. Perbedaannya dengan skala interval tadi, yaitu kalau rasio mempunyai nilai mutlak, kalau tadi interval tidak. Itu saja, ya. Hanya membedakannya itu. Contoh, misal, ya, berat benda A adalah 30 kg, sedangkan B adalah 60 kg. Maka dapat dikatakan bahwa benda B lebih berat 2 kali dibanding benda A. Okay. Contoh lain, ada umur manusia, ukuran timbangan, berat badan, tinggi pohon, tinggi badan manusia, jarak, panjang barang, dan nilai ujian. Di sini yang membedakan mempunyai nilai mutlak. Oke. Teknik pengumpulan data, ya. Dalam proses pengumpulan data statistik terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengumpulan data statistik, ya. Antara lain mengumpulkan data selengkap-lengkapnya, ya. Bukan atau tidak sebanyak-banyaknya. Jadi selengkap-lengkapnya. Banyak tapi tidak lengkapnya percuma. Jadi selengkap-lengkapnya. Yang kedua, mempertimbangkan ketepatan data, ya, meliputi jenis data, waktu pengumpulan, kegunaan, dan relevansi tadi, ya, relevansi data. Yang ketiga, ada kebenaran data, ya, data yang dapat dipercaya kebenarannya baik sumbernya maupun data itu sendiri. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan data agar menjadi lebih mudah dan sistematis. Instrumen penelitian ini semua peralatan yang digunakan untuk, ya, memperoleh, mengelola, dan menginterpretasikan informasi dari para responden yang dilakukan dengan pola pengukuran yang sama. Instrumen penelitian dirancang untuk satu tujuan dan tidak bisa digunakan pada penelitian yang lainnya. Jadi satu tujuan. Jadi tidak bisa digunakan di penelitian yang lain, khusus di penelitian itu. Misal kita
sedang melakukan penelitian A ya, berarti instrumen untuk penelitian A ya di situ, tidak bisa digunakan ke yang lain. Data yang dikumpulkan dalam penelitian akan digunakan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan atau masalah yang telah dirumuskan, dan yang pada akhirnya akan dipergunakan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan atau keputusan. Data harus merupakan data yang baik dan benar. Oke, ya tadi udah dijelaskan kriteria dari data yang baik ya. Agar data yang dikumpulkan baik dan benar, maka instrumen atau alat bantu pengumpulan datanya juga harus baik dan benar. Kegunaan instrumen dari instrumen penelitian antara lain sebagai alat pencatat informasi yang disampaikan oleh responden, sebagai alat untuk mengorganisasi proses wawancara, sebagai alat evaluasi performa pekerjaan staf peneliti. Oke, ini ya tabel untuk mempermudah. Jadi ada metode dan jenis instrumen yang harus dibuat ya pada penelitian. Misal kita menggunakan yang pertama metode angket atau kuesioner. Jadi jenis instrumennya angket, daftar cocok atau checklist ya. Ada skala. Ini yang harus disiapkan ini. Yang kedua, ketika kita menggunakan metode interview atau wawancara, yang pertama membuat pedoman wawancara, yang kedua daftar cocok atau checklist. Yang ketiga, ketika kita melakukan pengamatan atau observasi, yang harus disiapkan lembar pengamatan, panduan observasi, daftar cocok atau checklist. Di sini dokumentasi itu bukan foto ya, di dokumentasi ya, dokumen apa aja yang perlu misal berupa tabel ya atau daftar cocok checklist. Ini sumber dari Aripunto dalam Ridwan 2010. Oke. Selesai. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tutup. Kita kalau nanti ada diskusi, kita bisa langsung di WA group atau kita buat satu Zoom lagi, karena ini 40 menit udah selesai ya, jadi harus membuat link Zoom baru. Oke, saya tutup dulu untuk materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di teknik pengumpulan data di sini tadi berada di bab 3 skripsi. Ya, jadi sebelum menganalisis data, kita harus mempunyai data dulu ya, karena kalau tidak punya data ya apa yang mau dianalisis. Kita misal ke sekolah ya, contohnya kita ke sekolah ya, kita ke sekolah, kita membutuhkan data, misal data tentang nilai siswa atau yang lainnya. Kita misal nilai, kebanyakan misal nilai ya. Ini yang namanya Windows 7, siapa Windows 7? Kuntoro apa siapa ini? Windows 7. Oke. Jadi kita mengambil misal contohnya kita ke sekolah mengambil data. Bisa mengambil data nilai ya. Berarti nilai rapot, ada nilai itu bisa ada dari nilai ulangan harian atau PTS atau UAS atau dan sebagainya, yaitu datanya selengkap-lengkapnya ya. Terus juga kita mengambil data misal profesionalisme guru atau tingkat kedisiplinan guru ya. Misal kalau profesionalisme guru berarti datanya nanti pakai angket atau kuesioner ya, karena ini data kualitatif ya kan. Kalau profesional guru kan tidak berupa angka, jadi nanti pakai kuesioner atau menyebar angket ya. Jadi nanti kita membuat instrumen tadi ya, tadi ada yang di sini. Nah, berarti pakai angket ini kita membuat kuesioner di sini. Biasanya pakai skala.
Misal profesionalisme guru. Contoh saja, misal pernyataannya nomor 1. Misal kita membuat pernyataan atau instrumen, di dalam instrumen itu pernyataannya 1 sampai 20. Contohnya 1 misal. Guru hadir tepat waktu. Misal. Siswa kan nanti yang akan mengisi ya, tentunya siswa. Di situ misal 1 sangat setuju, 2 setuju, 3 tidak setuju, 4 sangat tidak setuju, misal seperti itu kalau angket contoh. Tapi kalau tadi berupa datanya misal nilai, hasil nilai belajar siswa, ya kita langsung minta aja ke gurunya. Seperti itu Pak mungkin Pak. Ya, jadi kan kebenaran datanya ya berarti kalau di sini kebenaran data, berarti ya dari sumber yang jelas data itu. Misal kita meneliti di kelas 10. Ya berarti kita dari guru kelas 10 gitu. Ya, terus juga mempertimbangkan ketepatan data, jenis datanya apa, waktu pengumpulan data, kegunaan data dan relevansi data. Jadi waktu pengumpulan data tidak terlalu jauh dengan nanti menganalisis data. Jadi jangan ketika kita mengumpulkan datanya 2018 baru diolah 2020. Ya kan? Yang terbaru terupdate, iya seperti itu. Misal Pak Ade meneliti nanti Januari sampai misal penelitian itu di lapangan Januari 2021 sampai 2000 Januari sampai Juli 2021. Ya itu berarti di data itu di bulan itu. Juga begitu Pak kalau menurut saya. Oke, yang lain gimana? Silakan. Oke. Yang lain ada pertanyaan lagi? Monggo. Silakan, monggo. Ya ini penting ya, ini menunjang Anda nanti ketika karena kan di semester 5 Anda nih statistik inferensial ya. Nanti di semester 6 Anda mengikuti mata kuliah metode penelitian. Ya, yang biasanya di situ harus ketika UASnya atau akhir kuliahnya harus membuat bab 1 2 3 ya. Dan tentunya di latar belakang memang yang biasanya ekstra ya. Dan di latar belakang jadi di latar belakang harus kuat dan biasanya kalau di latar belakang harus kuat, harus biasanya observasi awal atau pra penelitian ya. Jadi ke sekolah misal minta data, minta itu biasanya itu untuk memperkuat nanti di latar belakang Anda ya. Jadi, seperti itu. Jadi dari sekarang nanti ketika Anda udah masuk semester 6, Anda harus sudah punya judul dan mau di mana penelitiannya. Oke, silakan yang lain. Masih ada waktu, kita sampai jam 11 ya. 11.10 atau 11, silakan. Ini yang Windows 7 siapa Windows 7? Halo? Siapa? Ganti nama Windows 7, masa nanti saya di absensi presisi Windows 7. Ya, silakan yang lain. Nanti kalau gabung lagi nama asli ya. Silakan ya. Monggo. Bapak Ik, ada pertanyaan enggak Bapak Ik? Mbak Nopiana, ada pertanyaan enggak? Dengar saya enggak ini? Halo? Jangan-jangan dari tadi saya menjelaskan enggak dengar? Oke. Mbak Putri, gimana? Ada pertanyaan enggak? Apa? Oh, di chat ada ya?
Di chat ada ya? Saya nggak ngontrol chat. Oke. Saya Desi Kristanti mau tanya, untuk metode pengumpulan data itu bisa lebih dari satu atau gimana? Oke. Pertanyaan dari Mbak Desi Kristanti, metode pengumpulan data itu bisa lebih dari satu atau satu metode atau gimana? Ya, bisa lebih dari satu. Oh. Jadi tadi yang biasanya digunakan misal wawancara, kuesioner, dokumentasi itu yang paling sering ya. Jadi ya kalau memang dirasa satu saja cukup ya ada satu nggak apa-apa. Tapi kalau ya biasanya kurang lah kalau satu, kalau hanya kuesioner kayaknya kurang. Kalau hanya kuesioner aja kita bagian angket atau kita hanya mengambil data saja berupa nilai ya atau dan sebagainya ya kurang. Jadi malah lebih dari satu. Minimalnya itu tadi wawancara, ya, observasi. Jelas wawancara, observasi, ya. Terus tadi kuesioner. Ya, itu. Observasi biasanya itu seringnya digunakan nanti untuk membuat di bab 1 ya, latar belakang. Observasi awal atau observasi ya penelitian awal. Oke, begitu ya Mbak Desi dan semuanya. Silakan yang lain, ada lagi nggak? Monggo lewat chat, silakan.